Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan kita berharap semua kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita percaya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu, dengan iman kita katakan bahwa kita semuanya diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh. Di mana Bapak Ibu? Di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberikan kuasa, mari bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima sebab anugerah-Mu ada. Amin Tuhan. Sebab anugerah-Mu
kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan, Ku ada. terima kasih Tuhan. Anugerah. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada. Ya Yesus. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Terima kasih Yesus. Haleluya, kami berterima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, biarkan musik yang mengangkat pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah-Nya. Terima kasih. Mari kita menikmati segala kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Buat Hanya Dia yang layak terima ucapan syukur kita. Ku kan memuji-Mu Haleluya. selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Terima kasih Yesus. ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Karena anugerah-Mu hanya ya Tuhan. anugerah-Mu Haleluya. buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Allah kita. Sebab Dia layak terima ucapan syukur Terima kita. kasih Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena anugerah-Mu kami ada ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau berikan bagi kami, Engkau Tuhan. sehingga kami layak ya Tuhan meninggikan Engkau. Kami boleh ya Tuhan meninggikan dan mengagungkan kebesaran-Mu, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak diagungkan, Kau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan pengurapan yang baru ya Bapa, sehingga Engkau Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga ya Tuhan firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini itu boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar pengurapan-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, telinga kami, biar kami boleh fokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami akan duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini tentu doa kami saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin saudara. Baik saudara, kita langsung saja. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan. Biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami umat-umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk dengar-dengaran dengan suara-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang membimbing kami, menuntun kami, yang mengurapi kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini itu kembali akan menguatkan, meneguhkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu perjalanan ibadah ini kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Baik saudara. First of all, pertama-tama saya ingin menyambut saudara semuanya. I would like to welcome you all, even you are living in the western part of Indonesia, yang tinggal di Ufuk Barat, and also in the eastern part of Indonesia, yang ada di Ufuk Timur. May God bless you all. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara sekalian. Demikian juga saudara yang tinggal di luar negeri, yang ada di Malaysia, Shalom Malaysia, Amerika, Shalom, Australia juga Shalom, Singapura Shalom, Timor Leste Shalom, Taiwan juga Shalom. May God bless you abundantly. Haleluya. Baik saudara, dan bagi saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan kami juga menyambut saudara. May God bless you. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu. Kemudian jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya mendapatkan hal-hal yang baru dari kami saudara ya. Saudara tidak akan terlambat. Tentu kami sangat senang kembali ya bisa bersama dengan saudara. Haleluya. Mari langsung saja kita teruskan pembacaan firman Tuhan saudara ya, yang sekarang kita masuk pada Wahyu pasalnya yang ke-9 saudara ya, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 19. Namun sebelumnya saudara, saya ingin menjawab pertanyaan karena ada juga pertanyaan yang masuk saudara. Apakah meterai, kemudian sangkakala, lalu cawan itu mempunyai hubungan satu sama lain? Maka jawabannya iya, ada saudara ya, karena ini merupakan murka Allah yang diturunkan atas bumi saudara ya, secara terpisah memang saudara, tapi maknanya itu dalam dan kita sudah mempelajarinya semuanya ya, sebagaimana yang dicatat saudara ya, ketujuh meterai, sangkakala dan cawan berhubungan satu dengan yang lain. Meterai ketujuh berlanjut pada 7 sangkakala saudaraku ya, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Sangkakala ketujuh berlanjut pada ketujuh cawan saudara. Jadi cawannya masih belum disentuh saudara ya, kita masih sangkakala sekarang yang kita bicara. Meterainya sudah habis saudara ya, sudah kita bahas itu, nanti diulang-ulang lagi videonya ya.
Lalu saudara, ya sekarang saudara, sebelum kita masuk pada ayat 13, ada baiknya juga kita membaca Wahyu pasal 9 ayat 12. Di sana dikatakan demikian. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi, saudara. Saudara, ketika kita membahas tentang meterai, saudara, ya, maka kata yang digunakan oleh Tuhan adalah tulah sebagai bentuk murka Allah, saudara, ya. Tapi kalau kita masuk pada Wahyu pasal 9 ayat 12 dan seterusnya nanti, saudara, ya, maka istilah tulah itu berubah menjadi celaka. Sebagaimana tadi dicatat di ayat 12, ya, di sana dikatakan celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul dua celaka lagi, saudara. Ya, jadi celaka ini kenapa harus celaka, saudara? Yang mengapa harus kata celaka yang digunakan oleh Tuhan, saudara? Ya, maka saudara, ini mengindikasikan, saudara, menggambarkan, memberikan informasi kepada kita bahwasanya hukuman Allah, ya, saudaraku, yang kaitannya dengan sangkakala ini, saudara, itu lebih dahsyat lagi daripada meterai, saudara, yang sudah kita bahas. Amin, saudara, ya. Jadi kita mendapatkan pemahaman yang baru, saudara, ya. Celaka pertama ketika sangkakala kelima ditiup yang mengakibatkan wabah belalang setan yang menyerang dan menyiksa umat manusia sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat 11, saudara. Itu sudah kita bahas kemarin. Lalu celaka kedua ketika sangkakala yang keenam ditiup yang mengakibatkan pelepasan tentara setan yang membunuh sepertiga umat manusia. Wahyu 9 ayat 12 sampai ayat 21, saudara. Dan inilah yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan, saudara. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita konsisten, saudara, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi, saudara, ya. Dan memang sebagai orang percaya, saya pikir ya kita harus juga ikut tuntunan Tuhan. Amin, saudara, supaya kita tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan penggembalaan Tuhan, saudara, ya. Jangan terlalu jauh kali kita di belakang Tuhan, saudara, tapi jangan terlalu ke depan sekali, tapi kita ambil jarak, saudara. Nah, bagaimana supaya jarak kita itu pas dengan Tuhan, saudara? Maka nggak ada cara lain, ya, seperti apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan di malam hari, saudara, ya. Oleh karenanya bagi saudara yang mungkin tidak bisa mengikuti secara live streaming seperti pagi hari ini, saya sarankan, saya dorong, saya motivasi saudara untuk membaca, maksud saya untuk mengikuti melalui video-video yang sudah di-upload, saudara. Amin, saudara, ya. Lalu pembahasan pertama, saudara, ya, pembahasan pertama dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 19, saudara. Jadi saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ayat 19. Ayat 13 di sana dikatakan demikian. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari tempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ayat 14, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. 16, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ayat 17, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju cirah, merah, api, dan biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Amin, saudaraku, ya. Sungguh menakutkan, saudara, ya. Sangat menakutkan, saudara, ya. Ya, kita memang harus belajar lagi, saudara, ya, untuk membuka rahasia-rahasia apa yang Tuhan berikan oleh kita, saudara, kepada kita, saudara, melalui Rasul Yohanes, yang bahasanya juga bahasa apokaliptik, bahasa yang memang harus dibuka, saudara, ya, dengan firman Tuhan juga tentu membukanya, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi ya baiklah, ya, kita teruskan saja, saudara. Di ayat 13 tadi sebagaimana yang sudah
sudah kita baca, di sana ada prasa atau ayat yang berbunyi, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas. Bayangin saudara ya, ini kan sesuatu yang luar biasa ya, sangat menakutkan juga tentunya saudara ya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas. Nah, jadi ini perlu kita kaji lagi, saudara. Kita renungkan lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan prasa ini, dengan ayat ini, saudara? Ini penjelasannya. Ini merupakan acuan kepada mezbah pedupaan. Nah, jadi ini merupakan acuan kepada mezbah pedupaan di kemah suci, tentu di surga, saudara. Ya. Sebagaimana dicatat di dalam Keluaran pasal 30, ayat 2, ayat 3, dan ayat 10, saudara. Jadi, untuk memecahkan ini, saudara, maka kita harus merujuk pada kitab Keluaran Perjanjian Lama, saudara. Di sana juga dicatat, saudara, yang ditulis dalam pasal 30, ayat 2, ayat 3, dan ayat 10, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, ya. Ada dua mezbah disebutkan dalam bagian ini, saudara. Yang pertama tadi itu adalah mezbah pedupaan, lalu yang kedua adalah mezbah pengorbanan, dan ini terdapat di surga, saudara. Jadi ada dua jenis mezbah, saudara, ya. Dan mezbah pengorbanan di mana jiwa-jiwa para martir ditemukan. Nah, jadi di mezbah pengorbanan ini, saudaraku, tadi disebutkan di mana jiwa-jiwa para martir, yaitu mereka-mereka orang-orang percaya, saudara, yang memberitakan Injil damai sejahtera sampai ke ujung-ujung bumi, tapi mereka ditolak, dianiaya, dieksekusi, saudara, bahkan dibunuh, saudaraku, ya. Sebagaimana juga yang terjadi pada abad 21 ini, kalau kita, saudara mungkin masih ingat ya, bagaimana ISIS, saudaraku, ya, mereka membunuh orang-orang Kristen yang ada di Suriah, yang ada di Irak, saudara, ya. Mereka memaksa untuk mau disahadatkan, saudara, untuk menerima Muhammad sebagai nabi, saudara, ya. Tapi banyak saudara kita yang luar biasa, dan mereka inilah kita golongkan atau kita sebut sebagai martir, saudara, karena mereka nggak mau, saudara, nggak mau. Jadi luar biasa, saudara. Dan mereka ditemukan di mezbah pengorbanan, saudara. Dan kita kan mestinya kepingin tahu juga ya, saudara, ya. Nah, itu dia, ya. Dan kemudian di atas mezbah di mana doa umat Tuhan ditempatkan. Tanduk adalah simbol kekuasaan perjanjian lama. Tadi kan ada tanduk, saudara, ya. Nah, baik mezbah pedupaan dan mezbah korban terdapat tanduk sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 8 ayat 3, saudara. Jadi tanduk adalah simbol daripada kekuasaan perjanjian lama, saudaraku, ya. Lalu di ayat 14, saudara, ada ayat atau prasa yang berbunyi, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu, saudara. Sungai Efrat yang itu. Nah, ini apalagi maksudnya, saudara, ya. Nah, maka penjelasannya, saudara, ya, mari kita pelan-pelan kita ikutin, ya. Mereka yang mencari acuan sejarah abad pertama melihatnya sebagai gerombolan Partia hanya di seberang sungai Efrat, sebagaimana dicatat dalam 1 Enok pasal 56 ayat 5 sampai ayat 8, saudara, ya. Namun yang lain melihat ini sebagai acuan kepada perjanjian lama. Jadi ada sebagian teolog merujuk, saudara, ya, pada gerombolan Partia, ya, sebagaimana tadi dicatat di dalam 1 Enok pasal 56 ayat 5 dan 8, tapi sebagian teolog juga ada yang merujuk pada perjanjian lama, saudara, di mana 4 kuda wahyu ditemukan di kitab Zakaria pasal 1 ayat 8, lalu di pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8, saudaraku, ya. Keempat malaikat tampaknya metafora lain, ya, kiasan untuk hamba Allah yang ditunjuk membawa penghakiman pada dunia yang telah jatuh dan memberontak, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 7 ayat 1, saudara. Itu nanti yang akan kita yang sudah kita bahas tentunya, saudara, ya. Namun karena malaikat ini terikat, mungkin dijadikan acuan untuk malaikat jahat, saudara, sebagaimana dicatat dalam Yudas pasal 6. Malaikat ini membawa kematian sepertiga dari umat manusia, ayat 18, saudara, ya. Wahyu pasal 9 ayat 18, saudara. Nah, ini, saudaraku, ya. Jadi ini kan gambaran, saudara, ya, apa yang sudah dinubuatkan dan tercatat, saudara, dan itu bakalan terjadi, saudaraku, ya. Jadi bagaimana Tuhan memuntahkan murkanya, saudara, ya, melepaskan celaka atas bumi ini, saudara, maka sepertiga dulu, saudara, sepertiga. Jadi nggak sekaligus, saudara, sepertiga, seperempat, baru tadi seluruh cawan, saudara, kalau mereka juga masih bebal, sebagaimana tadi saya sebutkan istilah Raja Daud, saudaraku, ya. Bagian utara hulu sungai Efrat adalah bagian timur laut.
tanah yang dijanjikan sebagaimana dicatat dalam Kejadian 15 ayat 18, Ulangan pasal 1 ayat 7, Yosua pasal 1 ayat 4, Saudara. Jadi di sana ada dituliskan tentang batas-batas sungai Efrat, Saudara, ya. Lalu Saudara, ya, di ayat 15 juga ada prasa yang berbunyi, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun. Nah, ini maksudnya apa lagi, Saudara, ya? Nah, Saudara, ya, kalau kita mempelajarinya pelan-pelan, Saudara, maka dalam bahasa aslinya itu ada definite article, ya, dalam istilah jam. Nah, jadi jam ini juga ada maksudnya, Saudara, tapi itu ditulis dalam definite article, kata sandang tentu, Saudara. Jadi dia merujuk, nah, ya, telah ditentukan, yang berarti definite prase yang lengkap. Apa maksudnya ini? Ini adalah jadi referensi kedaulatan Allah dan pengendalian sejarah, Saudara. Sebagaimana dicatat dalam 1 Enok pasal 92 ayat 2, Saudara, ya. Kalau kita merujuk pada kitab yang lain, Saudaraku, ya, supaya kita mendapat gambaran yang jelas. Ini sangat membantu mereka yang mengalami penganiayaan tentunya, Saudara, karena ada pengharapan. Amin, Saudara, ya. Iya, luar biasa. Lalu di ayat 16, Saudara, ya, di sana juga ada prasa yang berbunyi, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda, Saudara, ya. Nah, apa penjelasannya ini? Ini adalah jumlah simbolis. Jadi ini adalah jumlah simbolis dari gerombolan setan yang menelan manusia yang ditebus, Saudara. Jadi ada sepertiga, ya, yang dihajar oleh setan, Saudara, oleh roh-roh jahat itu, ya, sebagaimana sudah kita bahas, Saudara. Jumlah ini sebanding dengan malaikat yang melayani Allah yang tak terhitung jumlahnya, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 5 ayat 11, Ulangan pasal 33 ayat 2, Mazmur pasal 68 ayat 17, Daniel pasal 7 ayat 10, dan masih banyak lagi ayat-ayat referensi yang bisa kita gunakan untuk memecahkan rahasia ini, Saudara, ya. Lalu di ayat 19, Saudara, ya, ayat 17 sampai ayat 19 ada juga prasa yang berbunyi, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Nah, ini, Saudara, ya, apa maksudnya ini? Nah, tentu kita ingin masuk lebih dalam lagi, Saudara, supaya kita mempunyai atau mendapatkan pemahaman yang lebih jelas lagi, Saudara. Gambaran yang mengikuti melihat kuda dan penunggangnya sebagai satu unit. Para agen kematian, nah itu tadi roh-roh jahat tadi itu, Saudara, ya. Para agen kematian dan siksaan adalah kuda itu sendiri, ayat 19, Saudara, ya. Warna-warna kuda merah itu melambangkan api, biru itu melambangkan batu yakut, dan kuning itu melambangkan belerang, mengidentifikasi gerombolan setan tertentu yang terkait dengan 3 malapetaka dari api, asap, biru, dan belerang yang disebutkan dalam Wahyu pasal 9 ayat ke-18, Saudara, ya. Jadi kita mendapatkan pemahaman, Saudaraku, ya. Lalu yang kedua, Saudara, tadi yang pertama, ya, bahasan yang pertama, sekarang kita masuk pada bahasan yang kedua, Saudara. Di ayat yang ke-20 ada juga ayat atau prasa yang berbunyi perbuatan tangan mereka. Nah, ini apa yang dimaksud dengan perbuatan tangan mereka? Penjelasannya ini, Saudaraku. Ini sebuah referensi terhadap penyembahan berhala. Begitu sering disebut dalam Perjanjian Lama. Memang, Saudara, kalau kita mempelajari survei Perjanjian Lama, Saudara, maka apa yang dihadapi oleh umat pilihan Allah, ya, maksudnya bangsa Israel tadi itu, Saudara, ya. Nah, itu kan godaan-godaannya itu kan dari negara-negara tetangganya, Saudara. Mereka kadang-kala terkesima, Saudara, ya, ingin menyembah berhala-berhala, dan akhirnya itu yang membuat Tuhan murka, Saudara, ya. Jadi perbuatan tangan mereka itu merujuk pada penyembahan berhala. Begitu sering disebutkan dalam Perjanjian Lama, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi di Ulangan pasal 4 ayat 28, Daniel pasal 5 ayat 23, Mika pasal 5 ayat 13, Saudaraku, ya. Lalu perhatikan dalam Perjanjian Baru, penyembahan berhala terkait dengan setan, Saudara. Jadi kalau di Perjanjian Lama, penyembahan ya, berhala itu kaitannya dengan penyembahan Baal-Baal, Saudara. Tapi kalau di Perjanjian Baru, penyembahan berhala itu kaitannya dengan penyembahan setan, Saudara. Pada abad 21, ya, waktu kita melakukan renungan malam, Saudara, saya juga singgung, Saudara, persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen sekarang adalah masuknya pengaruh-pengaruh dunia, Saudara, yang menawarkan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan, Saudara, khususnya kepada orang-orang percaya yang masih tanggung-tanggung, Saudara, dalam tanda petik itu, Saudara, ya. Setan juga menawarkan kemewahan, Saudara, kemakmuran, ya, kesembuhan, dan masih banyak lain, Saudaraku, ya. Setan bisa berikan itu sepanjang
ya saudara, ya orang tersebut mau menyembah setan, saudara. Nah ini dia. Jadi dalam perjanjian baru penyembahan berhala itu kaitannya dengan penyembahan setan, saudara, dan itu yang kita rasakan hari-hari ini, saudara. Dan saya tahu banyak tentang itu, saudaraku, ya. Jadi jangan pernah sampai tergiur, saudara, ya, karena setan juga mampu memberikan apa yang saudara inginkan, ya. Ya, apa yang mau saudara ingin, jabatan dia bisa berikan, saudara, ya. Dan itu juga kan yang diberikan, saudara, ya, kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menyembahnya, saudara, dia ingin disembah saja, saudara, sembah, saudara, maka dia akan memberikan kemegahan, kemewahan dunia ini kepada Tuhan, saudara, ya. Tapi Tuhan nggak mau, saudara, karena ya ngapain harus nyembah setan, ya, karena setan adalah ciptaan, saudara, yang diciptakan oleh Tuhan. Amin, saudara, ya. Jadi luar biasa kita ini, saudaraku. Amin, saudara, ya. Tapi godaannya begitu besar hari-hari ini, saudara, ya. Mari kita terus tingkatkan keimanan kita, saudara, ya, pemahaman kita juga tentang firman Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Nah, lalu saudara, penjelasan ayat 21 mencakup 4 hal ini, saudara, ya. Jadi penjelasan pasal 9 ayat 21 mencakup 4 hal ini. Yang pertama, penyembahan berhala, pembunuhan, sihir, imoralitas, mencirikan gaya hidup amoral orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana dicatat dalam Roma pasal 1 sampai pasal 2, saudara. Jadi itulah tantangan kita di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, saudaraku, ya, kita orang-orang percaya, ya. Jadi ya kalau kita nggak sabar, saudaraku, nggak tahan, saudara, ya, tentu kita akan tergoda, saudara, ya, karena yang ditawarkan oleh setan itu adalah materai, saudara, ya, materai, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan materai, saudara. Padahal itu nanti akhirnya akan membawa seseorang ke kebinasaan, saudara, ya. Puji Tuhan lah, ya. Kita syukuri aja apa yang ada pada kita, saudara. Mengucap syukur, saudara, ya. Jangan tergoda, terkecoh, saudara, ya. Jangan sampai terpengaruh, saudara, ya. Jadi syukuri saja apa yang kita miliki, saudara, ya. Nah, itu tadi, saudaraku, ya. Kelompok orang-orang tidak percaya yang tidak bertobat disebut dalam Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai ayat 17, Wahyu pasal 16 ayat 2, 9 dan 11, saudara. Inilah orang-orang fasik, ya, orang-orang kafir, saudara, orang-orang bebal, saudara, yang nanti akhirnya akan mendapat murka Allah, saudara, ya. Jadi itu penjelasan, saudara, ya, yang boleh saya sampaikan, tapi saya masih ingin membawa saudara untuk melakukan refleksi, saudara, ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini. Nah, saya punya catatan juga, saudara, ya. Di sini, ya, dikatakan Yohanes menyaksikan bagaimana kekuatan jahat yang dilepaskan atas seizin Allah itu begitu mengerikan. Ya, memang, saudara, ketika Tuhan menghukum orang-orang fasik itu, maka Tuhan menggunakan malaikat-malaikat jahat tadi itu, roh-roh jahat itu, saudara. Jadi itu semuanya atas seizin Tuhan, saudara, ya. Nggak ada di dunia ini yang terluput dari pengamatan Tuhan, saudara. Kita harus tahu itu, karena kita anaknya, saudara, ya. Nah, itu. Kekuatan jahat itu adalah 4 malaikat yang sebelumnya, sebagaimana dicatat dalam Wahyu 9 ayat 14 tadi itu, saudara, ya. Kemungkinan besar karena dihukum Allah. Jadi dia sebelumnya diikat, saudara, ya. Kenapa diikat? Ya, ini masih tafsir, saudara, ya. Kemungkinan besar, ya, 4 malaikat yang dibebaskan tadi itu untuk menghukum, saudara, untuk mengeksekusi murka Allah tadi itu, ya, adalah malaikat jahat. Tapi diberikan otoritas, saudara, diizinkan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang bebal tadi itu, saudaraku, ya. Nah, ini dia di sini katakan, yaitu untuk membunuh sepertiga jumlah manusia, bagaimana dicatat di ayat 15 tadi. Jadi murka Allah itu turun, saudara, celaka Allah itu turun sepertiga manusia dulu, ya. Selain itu ada juga 200 juta pasukan berkuda yang dari mulutnya keluar api, asap dan belerang, sebagaimana dicatat di ayat 17 sampai 18, saudara. Tadi penjelasannya sudah saya berikan, ya. Lalu di ayat berikutnya, saudara, ya, meski bala ini sedemikian hebat, ternyata masih saja ada manusia yang tidak mati akibat bala ini, saudara. Jadi sebenarnya mereka mau mati tapi nggak bisa, saudara, ya. Jadi mereka harus menerima hukuman daripada Allah, tetapi tetap mengeraskan hati, saudara, ya. Sebenarnya mereka nggak dibuat mati, saudara, ya, dengan harapan, ya,
Itulah Allah kita itu kasih, saudara. Dengan harapan supaya mereka berbalik kepada Tuhan, saudara, ya, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, saudara, ya, sebagai Sang Pencipta. Tapi mereka nggak mau, saudara, ya, orang bebal, saudara. Nah, seperti itu, ya. Mereka tidak bertobat dan masih terus berbuat dosa dengan menyembah roh jahat. Nah, bayangin, saudara, ya, dan berhala. Nah, membunuh, berbuat cabul, dan mencuri sebagaimana dicatat di dalam ayat 20, ayat 21. Nah, ini saudaraku, ya, itulah orang-orang fasik, orang-orang bebal, saudara. Jadi hobinya itu seperti itu, saudara, ya. Kalau nggak melakukan itu nggak enak, saudara. Nah, itu karena sudah dipengaruhi oleh iblis, saudaraku, ya. Sungguh bebal. Nah, kembali, saudara, sungguh bebal. Ini kan istilah-istilah yang digunakan oleh Raja Daud, ya, kata bebal tadi itu. Padahal Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup, karena hanya sepertiga jumlah manusia saja yang mati. Dan kesempatan itu sesungguhnya merupakan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan bila mereka mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun mereka memakai kesempatan itu untuk terus-menerus berkubang dalam dosa. Itulah ciri-ciri orang bebal, saudara. Sudah dikasih kesempatan masih juga nggak mau, saudara. Ya, kita lihat aja nanti, saudaraku, ya. Ternyata bukan Tuhan yang kurang sabar terhadap manusia yang berdosa, melainkan manusialah yang terus-menerus mengeraskan hati terhadap teguran, peringatan, dan kesempatan untuk bertobat yang telah diberikan Tuhan. Setelah mengalami penderitaan dan kehancuran pun manusia masih saja hidup membelakangi Tuhan. Betapa gelapnya hati manusia yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu, saudara, kalau sudah dipengaruhi oleh iblis, saudara, ya. Jadi hatinya menjadi bebal, saudara, ya, keras, ya, nggak mampu mencium pertobatan, saudara. Sayang, sangat disayang. Tapi kita juga harus berdoa buat mereka, saudara, ya. Karena itu pekalah terhadap setiap teguran Tuhan yang kita dengar. Jadi, saudara, ya, kalau ada misalnya firman Tuhan yang dilepaskan, saudara, nah, dan itu mengena hati kita, saudara, ya, jangan cepat-cepat merajuk. Nah, kan seperti itu, ya. Lalu nggak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Jangan, saudara. Buka pikiran, buka hati, saudara. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu untuk aku. Terima kasih Tuhan sudah menegur aku. Nah, kalau memang itu berupa teguran, saudara. Tapi kalau firman Tuhan itu berupa didikan, ya terima kasih Tuhan atas didikan-Mu. Kan seperti itu, saudara, ya. Jangan langsung, wah, ya, ditinggalkan gitu, ya. Orang itu sendiri yang akan merugi, saudara, ya, karena Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja. Amin, saudara, ya. Jangan pernah mengeraskan hati, karena lama-lama kita bisa jadi bebal. Jadi kalau mengeraskan hati lama-lama jadi bebal, saudara, ya. Doakan juga orang-orang yang masih mengeraskan hati terhadap Tuhan agar terbuka dan mau menerima Tuhan. Nah, inilah misi kita, saudara. Kenapa kita ada di muka bumi ini, untuk terus berdoa buat mereka, saudara, ya. Karena Tuhan rindu jiwa-jiwa hari-hari ini. Amin, saudara, ya. Mari, saudara, ya. Saya pikir ini dulu untuk pada pagi hari yang indah ini, saudara. Saya tentu berdoa, berharap biarlah kiranya pemahaman kita terus bertambah, saudara, ya. Terus kita semakin kecanduan yang positif tentunya, saudara, ya. Jadi untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara, ya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Mari, saudara, ya, kita satukan hati kita. Kita berdoa sama-sama, saudara, ya, untuk orang-orang fasik, untuk kota, untuk bangsa, untuk dunia, saudara, supaya lebih baik lagi. Amin, saudara, ya. Mari kita satukan hati. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, ya Allah. Pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu hal yang baru, Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Terima kasih untuk penggembalaan Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang peduli atas kami umat-umat-Mu dimanapun kami berada, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat keluarga-keluarga kami, Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang memberkati, Tuhan yang menyelamatkan kami senantiasa, dan kami tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ya Allah. Biarlah Tuhan apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, itu semuanya boleh berbuah berlipat kali ganda dan menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga
berdoa untuk kota di mana kami berada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Allah. Oh biarlah Tuhan lawatan-Mu terus terjadi Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami. Pengurapan-Mu yang baru turun atas pemimpin kami Tuhan. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di bangsa-bangsa juga diberkati, diurapi, dimampukan untuk membawa bangsa-bangsa ini, untuk membawa bumi ini, untuk membawa dunia ini semakin baik ya Allah. Engkaulah yang melawat setiap orang-orang fasik Tuhan. Kami rindu agar mereka tidak mendapatkan hukuman Tuhan. Biarlah Bapa pertobatan-Mu turun atas dunia ini, atas bumi ini Tuhan. Sehingga Bapa mereka boleh datang kepadamu Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindukan Tuhan surga-Mu penuh dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Oh termasuk orang-orang fasik ini juga Tuhan. Engkau lawat Bapa, Engkau lawat Tuhan, sehingga mereka boleh membuka hati dan pikiran mereka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan tentunya kami berdoa juga Tuhan, bahwa saluran khotbah pendeta ini juga Tuhan gunakanlah sebagai alat penginjilan Tuhan, sehingga banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan, diteguhkan, dikuatkan iman mereka Tuhan. Khususnya kami juga berdoa bagi orang-orang fasik juga Tuhan, biarlah mereka juga boleh mampir, boleh singgah, boleh mendengarkan suara-Mu melalui saluran ini Tuhan, sehingga mereka boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah pagi, renungan pagi yang indah ini Tuhan. Namun kami rindu untuk menerima berkat. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Kembali dari Medan saya mengucapkan bersama dengan tim tentunya, keluarga, jemaat, saudara mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Sampai ketemu pada jam 7 malam saudara, waktu Indonesia bagian Barat. God bless you all. Bye.